Selamat datang di Prekbun Daily Question, konten yang menjawab berbagai pertanyaan seputar perjalanan kehidupan murid Kristus. Prekbun Daily Question, jadi murid setiap hari. Shalom Sobat Prekbun, kembali lagi di Prekbun Daily Question. Dan pada episode kali ini, kita akan membahas pertanyaan seputar ibadah secara khusus mengenai susunan dalam ibadah atau yang kita kenal sebagai liturgi. Kita mulai. Pertanyaan pertama, kenapa sih gereja, dalam hal ini GKI Prekbun, memakai susunan ibadah tertentu? Bagaimana sampai kita menggunakan susunan ibadah tertentu? Tentunya tidak lepas dari warisan sejarah. Dalam perjalanan sejarah, sejak zaman gereja perdana telah dilakukan pembaruan liturgi. Seiring dengan berkembangnya teologi, perubahan-perubahan dalam masyarakat, cara mengekspresikan diri dan berbagai budaya yang ada di sekitar gereja. Liturgi gereja-gereja reformasi tumbuh langsung dari rumpun liturgi Katolik Roma atau rumpun liturgi gereja Barat. Sehingga ada kemiripan antara liturgi gereja-gereja Protestan termasuk GKI dengan gereja Katolik Roma. Liturgi GKI sendiri juga mengalami beberapa kali penyesuaian hingga sampai pada bentuk yang sekarang kita pakai. Secara umum kita pakai 4 ordo: berhimpun, pelayanan firman, persembahan, dan pengutusan. Nah, yang perlu kita pahami bersama adalah apa sih liturgi itu sendiri? Liturgi berasal dari bahasa Latin liturgia, yang artinya public work atau work of the people. Bicara mengenai liturgi pada dasarnya adalah berbicara mengenai apa yang jemaat lakukan. Lex orandi, lex credendi. What the church prays is what the church believes. Bagaimana cara gereja berdoa menyatakan apa yang mereka percaya, apa yang mereka imani. Susunan dalam ibadah bukan merupakan urut-urutan atau ritual yang tanpa makna yang lewat begitu saja, tapi merupakan sebuah pemahaman gereja mengenai Injil, merepresentasikan dan mengekspresikan keyakinan iman gereja. Liturgi atau susunan ibadah merupakan peragaan dari apa yang dipercaya umat. Kalau demikian, apa sih yang kita percayai, apa yang kita yakini? Gereja Tuhan tentu percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, yang berkarya dalam hidup umat manusia. Kita percaya bahwa ibadah adalah perjumpaan dengan Allah. Maka susunan ibadah kita sifatnya dialogis. Allah berbicara, Allah mengundang umat, kemudian umat merespon. Jadi kalau dilihat dalam 4 ordo tadi, ordo berhimpun dan pelayanan firman adalah Allah yang berbicara, Allah yang mengundang umat. Kemudian ordo persembahan dan pengutusan merupakan respon umat terhadap undangan Allah. Kita percaya kepada Kristus sebagai pusat ibadah orang percaya. Ibadah merupakan sebuah perayaan akan karya keselamatan yang Allah rancangkan yang digenapi di dalam penebusan oleh Yesus Kristus. Susunan ibadah yang kita pakai menarasikan ulang kisah penebusan Allah bagi umat manusia. Jadi, tindakan dalam liturgi yang kita lakukan mulai dari panggilan beribadah, pujian dan pengakuan, kemudian pengakuan dosa, berita anugerah, pelayanan firman, persembahan sampai dengan pengutusan, itu menarasikan ulang kisah penebusan mulai dari penciptaan, kejatuhan, penebusan sampai kepada penyempurnaan. Dan ini menyatakan pemahaman kita akan Injil, bahwa Allah adalah Allah yang kudus, manusia itu berdosa, kemudian Yesus Kristus menyelamatkan umat manusia yang berdosa, dan Yesus mengutus manusia yang telah diselamatkannya. Pertanyaan kedua, adakah susunan ibadah terbaik?
Pada praktiknya, masing-masing gereja bisa memiliki susunan ibadah yang berbeda-beda dan variatif. Ini tentu dipengaruhi oleh banyak faktor seperti sejarah, kemudian juga bahasa, budaya, dan mungkin juga kondisi atau kebutuhan setempat. Seperti yang kita alami sekarang, ada ibadah-ibadah yang dipersingkat dan mengalami penyesuaian. Nah, kalau demikian, adakah susunan ibadah yang terbaik? Saya rasa kita tidak perlu terlalu kaku dalam hal ini, karena kembali lagi, susunan ibadah sebuah gereja itu merepresentasikan keyakinan iman mereka, iman dan ekspresi kehidupan gereja atas karya Allah. Dan kekayaan liturgi, kekayaan perbedaan ekspresi yang ada ini seharusnya kita rayakan gitu. Tapi ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan dalam susunan ibadah sebagai gereja Tuhan. Yang pertama, Trinitaris. Kita beriman kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian sifatnya dialogis karena kita meyakini bahwa ibadah adalah perjumpaan dengan Allah. Jadi ada Allah yang berbicara, kemudian umat merespon. Yang ketiga, poin yang ketiga, ibadah berpusat pada Kristus. Jadi ibadah itu bukan tentang saya, bukan tentang aku, tapi tentang Allah yang menyelamatkan saya, Kristus yang telah menebus hidup saya. Dan yang keempat, ibadah semestinya susunan dalam ibadah itu transformasional dan misional. Maksudnya, ibadah itu tidak berhenti pada ibadah itu sendiri. Ibadah komunal pada hari Minggu yang kita lakukan bersama-sama tidak berhenti pada ibadah itu sendiri. Tapi semestinya ibadah komunal itu menggerakkan jemaat untuk berubah, bergerak, dan berbuah bagi kemuliaan Allah. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana jemaat bisa menikmati liturgi atau susunan dalam ibadah? Pertama-tama dari sisi penyusun ibadah, tentu ibadah harus dipersiapkan dengan baik sehingga elemen-elemen atau unsur-unsur penting tadi bisa nampak dan dimengerti oleh jemaat. Dari sisi jemaat juga perlu untuk memahami bahwa ibadah merupakan waktu perjumpaan dengan Allah dan susunan yang kita pakai memiliki makna-makna tertentu, makna yang mendalam. Misalnya, kenapa sih ada votum? Votum itu merupakan sebuah pernyataan bahwa ibadah ini dimulai berlangsung dalam nama Tuhan. Jadi ibadah bukan inisiatif manusia, tapi inisiatif Allah yang mengundang manusia untuk datang berjumpa dengan Allah. Kemudian, mengapa sih kita mengaku dosa setiap minggu padahal kita sudah ditebus, kita sudah percaya pada Tuhan? Dalam liturgi berhimpun kita disadarkan bahwa Kristus Sang Penebus itu hadir bersama-sama di tengah umatnya. Kesadaran ini mendorong kepada respon berupa pengakuan jemaat akan keadaannya yang berdosa di hadapan Tuhan. Kita diingatkan kembali bahwa kita adalah manusia yang berdosa, namun ditebus oleh Allah yang kudus. Dan kita juga diingatkan bahwa orang percaya dalam perjalanannya mengalami proses pengudusan. Dan ketika kita menaikkan doa pengakuan dosa, itu merupakan disiplin diri bagaimana kita menyalipkan keinginan daging untuk tunduk pada keinginan roh. Kemudian ada berita anugerah. Berita anugerah menyatakan kasih karunia Allah, sebuah penegasan bahwa keselamatan kita ada di dalam Kristus dan Kristus yang memampukan kita untuk hidup kudus. Lalu setiap minggu kita menaikkan doa syafaat. Kenapa sih kita bersyafaat? Doa syafaat merupakan praktik iman di mana kita berdoa bagi pergumulan dunia. Dan ini adalah wujud partisipasi kita sebagai umat Allah dalam pekerjaan Allah bagi dunia. Persembahan merupakan respon syukur atas penebusan Kristus dan diakhiri dengan pengutusan
Pengutusan bicara tentang bagaimana kita yang sudah ditebus ini menjadi utusan-utusan Allah untuk menyaksikan pribadi dan karyanya di tengah dunia dengan memperjuangkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan sebagaimana yang dikehendaki Allah. Bagian ini menghubungkan ibadah jemaat yang berbentuk perayaan, ibadah komunal kita, dengan ibadah yang berbentuk pelayanan dan kehidupan sehari-hari. The liturgy after liturgy. Nah, ketika kita memahami susunan dalam ibadah, makna-makna yang ada, saya percaya kita akan bisa lebih menghayati dan menikmati ibadah yang kita lakukan bersama-sama. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Terima kasih Sobat Prekbun sudah mendengarkan, dan sampai di sini Prekbun Daily Question kali ini. Jika Anda memiliki pertanyaan-pertanyaan yang ingin dibahas dalam episode-episode selanjutnya, Anda dapat mengisi form yang linknya tertera dalam kolom deskripsi. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.